ambil. Yang aku minta izin. Ini lo pernah ke lokasi? Ke lokasi, karena ini aku bawa ke arkeologi, cuma belum sempat. Karena dulu kan waktunya yang belum lagi disusun kan, lagi disusun. Ini kan betul, ini lengkungan ini kan mirip, ini satu sama ini mirip. Maksudnya ini tuh artinya di situ Bapak siapa namanya Pak? Nazarman. Nazarman. Orang asli orang mana Pak? Aku aslinya Padang Guci Kedurang. Nah, oke. Artinya batu ini yang Bapak dapatkan dari mana itu? Ini di daerah Kedurang. Kedurang. Ya. Dikatakan ini bahwa ini adalah salah satu suatu batu dari candi, itu dari mana pembuktiannya itu? Karena kalau batu asal ambil dari mana aja itu kan bisa. Jadi kalau kita, Tolong dijelaskan biar publik tahu. Jadi begini, namanya buatan manusia dia berbentuk kan, gitu. Karena ini ada suatu menara ya, ada besarnya ini, ini. Ini kita copot dari yang besarnya ini, kan gitu. Untuk bukti kita bawa, untuk diperiksa. Namanya yang dikatakan buatan manusia kan ada seninya gitu, gini mirip kan. Dia nggak sempurna kan. Kalau ini kan sudah patah, ini yang patah ini. Dan di sini ada lem. Ini lem nih. Misalnya. Ini dulu ada lem, dilepas ada lemnya juga. Kuning lemnya, kayak kuningan juga di sini. Beda lepas, ada lem. Nempel begini dia. Jadi panjangnya kayak begini jalan-jalan sih. Gini kan. Itu. Artinya sepengetahuan Bapak ini di Anesa itu batu ini tuh berbentuk candi apa berbentuk apa? Kok bisa disampaikan ini adalah batu berbentuk candi peninggalan Sriwijaya gitu? Apa alasannya, pembuktiannya gitu? Jadi begini, kan di situ kan banyak bangunan yang tenggelam ya, dan perbumi ya. Nah ini kan yang muncul ini, yang muncul. Jadi kalau untuk pembuktian diteliti, silakan ilmuwan arkeologi nelitinya. Harus begitu. Kita yang penting kita ini kan tidak punya alat untuk itu. Tidak punya keilmuan untuk itu. Jadi Bapak sanggup ya menantang para Oh sanggup. arkeologi, artinya itu untuk memeriksa batu tersebut yang diindikasikan ini adalah suatu peninggalan Sriwijaya salah satunya ya. Untuk pembuktiannya silakan diperiksa batu ini. Kan gitu. Itu masalahnya. Kalau persoalan ya apa tidak ya arkeologi lah yang punya kewenangan mengatakan demikian kan. Tapi kalau pendapat kita berdasarkan petunjuk kode rahasia yang kita dapat secara turun-temurun bahwa di situ ada peninggalan peradaban yang lampau ya. Nah, peradaban lampau kalau saya bilang ini peradaban Kerajaan Sriwijaya ya. Turunannya kayak Sriwijaya nanti, tapi itu ujungnya kan. Tapi awalnya di tempat kita itu ada kayak Sriwijaya namanya. Sriwijaya itu Sriwijaya artinya itu kerajaan awal. Nah, ini peninggalan. Artinya Sriwijaya itu kerajaan sebelum Sriwijaya. Iya. Yang ada di Bukit Barisan. Di Bukit Barisan apa nih Pak? Biar orang publik tahu. Ya itu Bukit Barisan sebenarnya gampang saja. Dari Kaur itu sampai ke Bengkulu Selatan, Bengkulu Kaur dan Tambak Seluma. Kalau dalam sejarah yang kita lihat ya, artinya bahwa para ahli budaya, artinya kerajaan Sriwijaya itu berpindah-pindah. Nah ini sangat membingungkan bahwa masyarakat atau publik. Jadi Bapak itu menjelaskan bahwa ini salah satu peninggalan dari sebelum Sriwijaya. Artinya di sini Seribuane ya. Sriwijaya. Sriwijaya. Apakah itu adalah ada fotonya Pak untuk berbentuk apa tuh? Berbentuk candi gitu loh Pak. Sebenarnya ada sih, tapi kebetulan di mana tempatnya ya. Saya juga nggak tahu di mana tempatnya. Nanti kita cari. Tapi yang jelasnya begini. Kalau namanya sudah berpindah-pindah, sebenarnya kalau kita bukan mengatakan Sriwijaya lagi. Sriwijaya tak pernah berpindah-pindah kok dia. Nggak pernah berpindah-pindah. Jadi Sriwijaya turunannya adalah Sriwijaya, Sribuana, Sriwijaya dulu ya, Sriwijaya, Sribuana, Sriwijaya. Baru turunnya Sriwijaya. Sriwijaya 1, Sriwijaya 2. Nah, Sriwijaya 3 sudah berpindah-pindah.
Nah, itu kalau dalam itu mulai abad ke-7 berpindah-pindah ya. Abad ke-7 pindah kemana-mana. Itu kalau kami dalam konteks sejarah turun-temurun, termasuk yang ditinggalkan yang kami dapat segala macam tadi, itu sebenarnya bukan lagi Sriwijaya. Tapi sudah dibawa naungan dinasti Tang. Tapi Tang tidak menjajah wilayah itu, tidak. Tapi memberikan upeti. Sriwijaya tetap berbentuk, tapi rajanya memberikan upeti kepada dinasti Tang. Setiap tahunnya dia ke Tiongkok mengantarkan upeti. Itu yang kami paham dari sisi kami. Makanya kalau pendapat kami memang agak berbeda dengan sejarawan yang ada ya. Tapi itu kan pandangan kami. Ya silakan kalau misalnya mau teliti, mau pelajari, saya juga senang. Karena kenapa? Karena ini harus diteliti. Oke. Gitu. Artinya kalau memang itu sebelum dari Sriwijaya, arti kerajaan itu kalau kita baca dalam sejarah di dalam buku bahwa kerajaan Sriwijaya ini jajahannya adalah se-Asia. Artinya itu adalah salah satu kerajaan yang sangat besar. Ya kalau saya juga nggak, yang itu benar juga sih. Tetapi kalau bagi saya begini, kita mau mulai dari mana dulu sejarahnya ini? Kalau kita mau mulai dari Sriwijaya, maka ini cikal bakal pada pendunia. Ini beda lagi konteksnya. Jadi kerajaan ini tenggelam dalam satu hari satu malam, hilang di telan bumi karena bencana alam ya, menyebabkan bencana alam, hilang di telan bumi ditandai dengan gunung Merapi meletus secara bersama di muka bumi ini, menyebabkan kerajaan ini tenggelam sehari semalam. Ini kalau di Sriwijaya. Kalau Sriwijaya lain lagi konsepnya. Sriwijaya nanti dia juga bencana alam juga menutupnya. Tapi zamannya berbeda. Sudah itu. Jadi kalau yang ini zaman yang sehari semalam. Kita nanti uji ini berapa ribu tahun umur batu ini. Ini kan saya juga enggak begitu punya alat ya. Makanya silakan ilmuwan. Berarti ilmuwan itu Bapak tantang ya untuk meneliti batu ini. Saya senang, bukan kita tantang. Kenapa? Karena ingin kita buktikan. Minimal kalau sudah diteliti kan usia dari batu ini kan Tahu. berapa tahun? Betul. Tahu nanti. Kemudian juga ya untuk apa kita menyembunyikan ini? Kan itu. Silakan. Kan benar saranya. Oke. Ilmuwan lah yang punya. Pak, artinya Anda itu tahu sejarah ya. Dari awalnya belum Sriwijaya, artinya Sriwijaya. Dari mana Bapak kok bisa tahu itu sejarah itu? Apakah secara tertulis bahwa itu ada tertulis sejarah itu mengatakan kejelasan itu? Kalau kita berimajinasi, berelosi, artinya siapapun bisa, anak kecil bisa. Oh iya. Jadi pembuktian itu jangan kita nanti dikatakan hoax karena ada suatu sanksi hukum itu. Jadi kita kan di sini kan izin mengekspos ini. Kalau Bapak bertanggung jawab? Ya kalau dikatakan hoax itu ini nggak ada ini, yang gitu. Pembuktian ya. Ya ini kan ini kan ada. ini buktinya ada ini, ya kan gitu. Persoalan benar tidak apa salahnya diteliti ini. Ya kita mengatakan itu kan berdasarkan petunjuk turun temurun, berdasarkan guritan, berdasarkan yang dari kode rahasia yang kita dapat. Nah kita menyimpulkan ini kesimpulan versi kita ini, ya versi kita ini kan tentu mungkin berbeda dengan versi orang. Ini versi kita. Sebagai bukti kita mengatakan itu ada bukti ini. Salah satu contohnya yang kita bawa ini. Begitu yang aku maksud. Persoalan dia itu benar apa salah ya silakan ilmuwan. Karena ini kan versi kita. Apakah nggak boleh kita sebagai masyarakat ini memulai versi tentang sejarah? Kan tentu tidak dilarang. Artinya Bapak sanggup ya, nanti berdebat dengan para tokoh, para budaya gitu. Seandainya ini nanti ada sesuatu perdebatan gitu loh. Untuk dalam sejarah ini nanti. Ya kita sebenarnya saya tidak perlu berdebat. Ya silakan mereka teliti ini. Ngapain berdebat kan? Oke. Kan gitu. Oke Pak, makasih Pak. Ya.